Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, fala hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina warzuqna 'ilman yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, para bapak jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama membahas yaitu surat Al-Kautsar, karena penting, momen yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu di bulan Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sunna ingsun iku a'tainaka maringi sapa ingsun Allah ka ing sira ya Muhammad, he Muhammad, Al-Kautsar ing telaga Kautsar. Telaga Kautsar itu adalah pemberian Allah kepada Nabi Muhammad. Apa telaga Kautsar? Huwa nahrun fil jannah, huwa hauduhu turaddu alaihi ummatuhu, wal kautsar al khair al katsir. Definisi daripada Al-Kautsar itu adalah nahrun fil jannah, jadi bengawan nang swarga, yaitu hauduhu turaddu alaihi ummatuhu, yang mana telaganya Rasul yang nanti dikasihkan untuk umatnya Rasulullah. Dan arti daripada Al-Kautsar adalah al-khairul katsir. Kautsar itu kasir, ya, Kautsar kasir. Jadi arti daripada Al-Kautsar kebaikan yang sangat banyak dari Nabi Muhammad, dan termasuk dari Al-Quran dan syafaat beliau Rasulullah atau yang lainnya. Jadi kebaikan yang sangat banyak dari Rasul, yaitu kenabian untuk umatnya, Al-Quran juga untuk umatnya, syafaat juga untuk umatnya. Makanya dinamakan Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun sifat bentuk Al-Kautsar di dalam hadis banyak keterangan, yang mana Rasulullah SAW pernah menerangkan di dalam hadis, wa haudi masiratu syahrin, telaga saya, telaga Kautsar itu kalau ditempuh perjalanan kurang lebih 1 bulan. Ma'uhu abyadu minal laban, airnya itu lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal miski, dan baunya itu lebih wangi, lebih harum daripada minyak misik. Jadi air yang mana luar biasa, nggak ada di dunia. Wa kainazuhu kanujumis sama, bentuk model tempatnya itu seperti bintang-bintang yang ada di langit. Man syariba minhu lam yazma abada, barang siapa 1 kali minum air telaga Kautsar maka selama-lamanya tidak akan dahaga, selamanya. Pertanyaan, kapan air itu diberikan oleh Rasul? Banyak penafsiran
itu ikhtilaf masalah penafsiran. Tapi yang kaul yang sahih, menurut kaul sahih itu setelah manusia dibahas, setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, itu baru air dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menurut kaul sahih. Ada yang mengatakan qablah ba'da, sebelum dan atau sesudah, itu telaga ya. Tapi kaul yang sahih itu setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, itu sudah dikasihkan. Kenapa? Karena manusia dibangkitkan dari alam kubur, keluar dari alam kubur, semuanya dalam keadaan atsana, yaitu dahaga semua. Berhubung manusia dibangkitkan dari alam kubur, semua dahaga, fayashrabuna minhu syarbatan la yazma'una ba'daha abada. Berhubung dahaga, akhirnya dikasih minum semua, dan setelah minum selama-lamanya perjalanan sampai menuju ke surganya Allah, tidak merasakan dahaga sama sekali. Dan ini dikhususkan bagi umat mukmin, muslim mukmin. Ini keistimewaan. Wa inna awliya Allah la yuradduna hiyadal anbiya. Dan semua para wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, semua akan membagikan hiyadul anbiya. Jadi hiyadul anbiya itu para nabi punya telaga sendiri-sendiri, tapi khusus bagi Nabi Muhammad telaga Kausar. Wa yab'atsullah sab'ina alfi malakin, dan Allah membangkitkan 70.000 malaikat yang mana di tangannya para malaikat dijaga dari api neraka. Jadi ini khusus malaikat yang membawa air minum telaga dari para nabi, termasuk Nabiullah Muhammad SAW. Jadi ini asal mulanya inna a'tayna kal kautsar. Terus wasolli fasolli li rabbika wanhar. Fasolli ini ada yang mengatakan salat Idul Nahar, yaitu salat Idul Adha. Kalau menurut penafsiran Sa'id bin Jabir dari termasuk Mujahid, itu penafsirannya fasolli di situ itu salat al-mafruḍah, yaitu salat wajib. Salat wajib. Kapan dijalankan salat wajib? Di waktu di Muzdalifah. Nah, waktu di Muzdalifah itu kebanyakan itu di jamak. Jadi setelah orang-orang yang wukuf di Arafah, ya, haji di Arafah, ya, setelah haji itu pergi ke tanah Muzdalifah. Sebelum sampai ke Muzdalifah itu sudah dijamak. Jadi sholat fardu yang dijamak. Di banyak penafsiran masalah fasolli li rabbik. Ada yang mengatakan sholat nafil, sholat sunnah, ada yang mengatakan sholat fardu. Bahkan ada yang mengatakan semua sholat, baik sholat fardu atau sholat nafilah, sholat Mekah. Kenapa kok gitu? Karena ayat ini turun di Mekah. Jadi penafsiran sholat fardu atau sholat sunnah itu karena alasannya turun ayat ini karena di Mekah. Jadi ada yang mengatakan sholat nahar Idul Adha, ada yang mengatakan sholat fardu karena waktu itu di Arafah dan waktu haji di Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga jenengan saged nglakoni haji,
pengen haji, sakit umroh atau minimal umroh, kalau bisa kita untuk berusaha untuk kepingin ya haji dan dicepatkan oleh Allah supaya kita itu bisa melihat kondisi di sana dan tabarukan dan menjalankan kewajiban haji yang ada di sana. Semoga penyakit ini cepat terselesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar, dan disuruh untuk har. Har itu menyembelih. Ya. Har di sini itu maksudnya mengeluarkan hadiah. Yang kedua kurban. Jadi har itu pengertiannya ada hadaya, hadiah, dan dohaya, penyembelihan, menyerahkan hewan kurban. Apa yang dimaksud? Ai fil ibil, maksudnya unta. Kenapa? Karena unta itu termasuk hadiah yang diutamakan, diprioritaskan oleh Rasulullah karena sangat besar. Unta. Nanti pembahasan masalah fikih. Sekarang ini membahas masalah tafsir surat Al-Kautsar. Kalau masalah bimanzilati dzabhi fil baqar, masalah penyembelihan sapi atau ghanam atau kambing itu masuk kategori ibil, yaitu unta. Jadi yang penting har itu hadiah dan dohaya, penyembelihan. Makanya hewan kurban itu bisa dinamakan hadiah, diperuntukkan bagi orang yang kaya, ya, namanya hadiah. Tapi kalau diperuntukkan orang fakir miskin, namanya sedekah. Ya, jadi beda. Nanti pembahasan masalah fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Rasulullah itu menyembelih unta waktu itu pas subuh. Pas subuh di tanah Mina, subuh di Mina itu menyembelih 100 unta. Yang 70 disembelih sendiri dengan asta Rasulullah Al-Karimah yang mulia. Yang 30 disembelih oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini masalah yang sangat penting. Dan ini ayat kedua ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu sudah menjalankan hukukullah wa hukuku ibadi. Setelah Rasulullah disuruh menjalankan sholat, dan Rasulullah disuruh it'amut ta'am, disuruh untuk memberikan makanan. Jadi nggak cukup orang sholat tok, ya, nang Gusti Allah tok, nyembah Gusti Allah, tapi nggak pernah sedekah. Jadi hak-hak Allah dijalankan, hak-hak sesama manusia, it'amut ta'am, memberikan makanan kepada orang lain itu juga dianjurkan. Makanya kalau panjenengan juga berusaha untuk meniru Rasul, ya. Jadi ya sholat ngedu, sedekah yang ngedu, khususnya kalau masalah ini, yaitu sedekah daging hewan kurban. Seneng jenengan delok wong wiritan tok tapi gak tahu sedekah. Gak seneng kan ya. Terus ono wong sedekah tok tapi gak tahu sholat. Ya gak seneng ya. Api endi padha gak apike. Yang paling baik orang yang ahli ibadah dan orang yang bersedekah, senang untuk mengeluarkan sedekah, khususnya di sini yaitu menyembelih kambing, menyembelih unta. Ini masalah penafsiran sedikit yang bisa saya terangkan, masalah tafsir daripada surat inna a'tayna kal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Karena Rasulullah itu dianggap orang abtar,
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Ustaz. Ya, terus tanya. Dijuluki telaga surga, tapi kalau dari penjelasannya tadi di padang mahsyar Setelah dibangkitkan dari alam kubur. Berarti di padang mahsyar. Setelah mau dikirim, mau di mahsyar, mau di padang mahsyar, baru diinumi telaga Rasul. Tapi julukannya telaga Surga, nama sebuah telaga surga. Makanya tidak akan dahaga selama-lamanya. Dan ini termasuk rahmat dari Allah. Kalau kita itu di mahsyar sangat lama sekali kan, ada hisab, ada merisan, ada menerima timbangan, ada sirot ya. Kalau kita dahaga golek akuan nang ndi kira-kira. Golek ngombe nang ndi kalau pun dodol akuan. Nah, itu keistimewaan telaga Rasul. Ya, sudah.